Halo Sobat Surser, kali ini saya Eka Ristia Hartani sedang berada di wisata kebun buah Lintang Batang Holti Farm. Dan kali ini saya akan mengajak pemirsa semua untuk melihat berbagai dan beraneka ragam buah-buah yang ada di Lintang Batang Holti Farm. Ikuti keseruan saya. Hai pemirsa, kali ini saya sudah mulai memasuki kebun Lintang Batang di Holti Farm. Dan kali ini saya sangat luar biasa excited banget karena apa? Di sini tidak ada biaya untuk tiket masuk. Kita langsung disambut dengan ruang pertemuan yang sudah tersedia, tempat kumpul keluarga ataupun teman-teman untuk melaksanakan hiburan, kemudian liburan atau acara keluarga serta ulang tahun. Nah, kita bisa lihat juga ada otopet listrik bisa disewa, ATV juga bisa disewa, dan nanti kita akan bebas berkeliling kebun buah dengan menggunakan ATV ataupun otopet yang ada. Dan nanti kita akan juga melihat keseruan hari ini bagaimana kita melihat buah apa saja yang bisa kita panen, dan kita lihat bagaimana keseruan di kebun buah. Mari ikuti saya. Oke, satu lagi yang menarik bahwa di sini juga ada wahana yang sangat luas dengan pemandangan kolam renang tentunya yang ada di sana. Kemudian di sisi sebelah kanan saya ada panggung hiburan. Jadi kalau misalnya kita merayakan ulang tahun, kita merayakan seremonial, kita merayakan gathering, bisa dipergunakan semua di sini. Ya, Sobat Surser, kali ini saya sangat senang karena ternyata di sini ada kolam renang yang sudah tersedia, bisa digunakan untuk kumpul keluarga bersenang-senang sambil berlibur, menikmati pemandangan yang ada di kebun buah Holti Farm. Berjalan-jalan di kebun buah Lintang Batang Holti Farm. Dan kali ini kita bisa lihat sendiri sudah disediakan oleh teman-teman yang pengelola di Lintang Batang Holti Farm. Ini ada ATV nih buat kita jalan-jalan. Jadi nggak usah khawatir, kita nggak perlu capek di sini. Ikuti keseruan kita ya. Pemirsa, ini adalah buah kesukaan saya. Ternyata udah pada berbuah nih lengkeng-lengkengnya. Dan kita nanti akan cari buah yang sudah bisa untuk dipanen. Nah, ayo kita masuk ke dalam, kita cari buah yang udah bisa untuk dipanen ya. Pemirsa, ini kayaknya buah-buahnya udah rada-rada besar dan sudah layak untuk bisa dipanen. Kita nggak afdol kalau sebelum panen kita nggak cobain satu dulu. Ayo kita cobain dulu ya. Ya, kulitnya sudah mulai, warnanya sudah mulai keemasan. Kemudian tekstur dari dagingnya sudah mulai tebal. Enak banget, enak, segar sekali.
Nih pemirsa, Sobat Surser, kecil-kecil cabai rawit ya. Udah kecil, baru 1,5 tahun saya dengar tadi dari pengelola kebunnya sudah berbuah lebat. Inilah keunggulan dari kebun buah Lintang Batang Healthy Farm. Sobat Surser, kali ini saya tengah bersama dengan petani lengkeng yang ada di kebun buah Healthy Farm. Pak Ran, apa kabar Pak Ran? Alhamdulillah baik aja Mbak. Luar biasa Pak Ran. Saya lihat ini lengkeng kecil-kecil pohonnya tetapi sudah berbuah banyak. Apa rahasianya nih Pak Ran? Ya, ini dulu hasil cangkuan kita dulu Mbak. Iya. Ambil kita produksi yang lengkeng udah produksi bagus, kita mau dikembangkan dengan cara cangkok. Setelah dicangkok kita tanam di sini, ini sekitar umur 1,5 tahun udah bisa berubah seperti ini. Keren banget, sudah setahun setengah. Kalau usia panen Pak, dari 1,5 tahun bisa dipanennya kapan? Ini sekisaran 2 bulan lagi udah bisa dipanen ini. 2 bulan lagi udah bisa panen bisa ya? Dipanen. Nah saya dengar juga lengkeng-lengkeng di sini, ada yang baru tadi dipanen 2 karung ya Pak? Iya. Kalau ciri-cirinya yang bisa dipanen seperti apa Pak? Ini kulitnya Mbak udah halus, aromanya udah wangi banget, itu udah masak. Kalau pasar, biasanya pemasaran kita kirim kemana aja Pak? Biasanya ke Banjar, Palangka, sampai juga. Oke, perawatannya gimana sih Pak biar cepat berbuah lengkeng-lengkeng? Untuk pembuahan ini juga ada perawatan Mbak, ada penyemprotan, terus ada pembosteran untuk gimana cara untuk membuahkan itu ada juga. Oke. Jadi biasanya di sini ada nggak pendidikan khusus untuk teman-teman yang ingin belajar berkebun atau bertani Pak? Ada Mbak, ini kebetulan juga ada anak PKL juga dari Cempaka Hulu magang di sini. Ada. Oke, luar biasa. Pak, saya mau lihat-lihat keliling kebun lagi ya Pak ya? Silahkan. Oke, terima kasih Pak. Ya. Kalau Lintang Batang sendiri ini sejak tahun berapa sih sebenarnya? Lintang Batang berdiri tahun 2015 dengan luasan awal di 2 hektar. 2 hektar? Ya, ditanam dulu hanya cuma jambu kristal. Baik. Kemudian sama lemon, kemudian belimbing yang tadi, makanya masih kecil. Kemudian di tahun 2018-19 baru berkembang ke tanaman yang lain. Sobat Surser, kali ini saya tengah berada di kebun belimbing bergigir 5. Nah ini unik sekali karena memang di Sampit sendiri hanya satu yang memang menanam dan menjual serta membudidaya belimbing bergigir 5. Segar, fresh, dan terlihat menggugah selera. Wow, mantep sekali. Buahnya besar-besar dan ini sudah bisa untuk dipanen. Jadi ciri-cirinya belimbing yang siap panen itu warnanya kayak kuning. Nah ini adalah salah satu yang sudah siap panen. Mbak, siang-siang gini biar seger, makanya kelapa pandan wangi. Jadi, ini pandan wangi. Pandan wangi asli dari Lintang Batang. Ini juga salah satu wisata buah yang ada di Healthy Farm. Iya, sama itu kami jadi selain kelengkeng yang tadi kita ambil sana, itu juga ada kelapa pandan wangi. Ini jenisnya ini. Oh, kenapa dinamakan pandan wangi, Pak? Karena dulu aromanya itu ketika kelapanya masih muda itu aroma pandannya itu sangat menyengat. Oh, baik.
Baik. Cocok buat diminum pas panas-panas dan posisi haus. Wah, mantap. Nanti kita juga selain belimbing, kita juga mau lihat gimana sih caranya pengembangan kelapa pandan wangi ini, Pak. Siap. Boleh ya? Boleh. Iya. Nah, kalau kemarin kita nanti juga lihat ada kopior ya, Pak? Oh, yang di KM 7 Iya, sana ada. nanti kita kami. juga mau lihat kopior itu Siap. gimana, apa bedanya sama kelapa pandan wangi. Karena penasaran nih, kalau saya dengar dari informasi yang teman-teman bilang, kalau kopior sama pandan wangi ini beda caranya ya. Beda. Nah, kalau kopior gimana? Kalau kopior itu kan bibitnya berasal dari yang kultur jaringan itu kan. Iya. Tapi kalau yang pandan wangi ini yang coba kami budidayakan itu kita ambil kelapa yang sudah tua, kami semai dan sudah mulai tumbuh tunas. Oh, ini yang bisa dibudidaya sendiri Bisa. berarti. Oke, nanti kita coba. Dan Oke, saya mau siap. coba apa bedanya nih sama kelapa biasa. Siap. Yang kelapa di pinggir pantai beda apa enggak, Pak? Kalau di pinggir pantai kayaknya kelapa biasa itu, Mbak. Kelapa biasa? Iya. Tapi kalau ini lebih Hampir harum kayak ya? genja harum ini. Oh, oke, saya coba ya, Pak. Ya. Segar. Lebih segar dan lebih manis banget ya. Harus wajib cobain kalau ke kebun buah Lintang Batang Holti Farm. Oke, gimana rasanya? Enak. Mantap. Manis. Emang beda ya? Beda. Kayak di pinggir-pinggir. Kalau pinggir itu dia hambar, kalau ini lebih manis. Iya. Rasanya aromanya juga ya lebih segar. Ada rasa pandannya. aromanya, ada aromanya. Sahabat Surser, kali ini saya tengah berada di perkebunan kelapa kopior dan kali ini saya tengah bersama dengan Pak Pra. Apa kabar, Pak? Ya, baik, Mbak. Iya, ini tambah seger, tambah awet muda, tambah fresh aja nih ya. Nah, kita mau tanya-tanya nih, Pak Pra. Kalau misalnya luas kebun kelapa kopior ini berapa sih, Pak? Luasnya di sini kurang lebih 15 hektar, Mbak. Iya. Dengan jumlah 4.000 pokok. 4.000 pokok. 4.000 pokok sekali panen ini berapa butir kelapa yang dihasilkan, Pak? Kalau sekarang yang panen itu baru 3.000, jadi kita bisa menghasilkan satu bulan di angka 10 sampai 12.000. Oke, 10 sampai 12.000 ini pasarnya kemana? Apakah di Palangkaraya atau sampai keluar kalau untuk sementara ini, Pak? Jadi kalau sementara ini memang di dalam Kalimantan sendiri pasar kita masih terbatas. Jadi kita masih kirim ke Pulau Jawa. Nah, ini unik sekali ya, Pak ya, karena saya dengar dari awal proses pembibitan ini juga tidak bisa di Kalimantan ya, Pak ya. Benar. Kalau boleh tahu gimana sih prosesnya sehingga bisa menghasilkan buah kopior yang 99 hasilnya kopior, Pak? Memang kalau kita bicara kopiornya, Rasio, iya, betul. ya itu memang sudah memang seperti itu yang diciptakan, Baik. ya, dari kultur jaringan. Baik. Jadi kelapa kopior ini kan ada yang kelapa biasa, ada yang kultur jaringan. Jadi kita ambil yang kultur jaringan. Baik. Itu dibuat di Bogor, Mbak. Ya, ada pusat penelitiannya di Ciamas. Berarti tidak bisa kita budidaya sendiri di Kalimantan, Pak? Benar. Oh. Sementara memang itu melalui kultur jaringan di lab, Mbak. Di lab. Iya. Untuk pertama kali produksi nih penanaman yang memang di sini berapa bibit awal untuk penanamannya, Pak? Awal kita tanam itu 1.500. Iya. Kemudian di tahun 2021 ya. Iya. Ini termasuk yang ada di depan kita. Kemudian di 2022 itu ada 1.500, sisanya kurang lebih 1.000 itu di 2023. Berarti untuk Kalimantan Tengah sendiri baru di sini untuk pembibitan dan juga budidaya khusus kelapa kopior, Pak, ya? Pembibitannya tidak ada, Mbak. Oh, tidak ada? Ya, Hanya- karena kita ambil bibit Iya. dari Bogor. Betul.
kita di sini nanam saja. Oh, penanaman kemudian panennya di sini. Betul. Nah, tetapi kalau untuk Kalimantan Tengah sendiri hanya di sini berarti, Pak? Setahu kami ada di tempat lain, di Kalimantan Tengah ya, Iya. di Lahai. Tapi memang yang terbesar memang di sini. Iya. Kalau misalnya orang mau ke sini dan riset bagaimana, Pak? Bisa atau tidak? Kalau riset mungkin dipersilakan saja. Jadi biasanya kan kita kan ngambil memang masih dari Jawa. Iya. Nah, sementara kelapanya di sini sudah ada. Nah, mungkin bisa supaya nanti lebih sesuai, Mbak. Jadi kita lepas. Nah, kemudian ini NC, C, B, A dan jumbo. Nah, artinya ini grade C. Ini rata-rata ini grade C, ini NC, ya. Karena ini dia kan lolos. Nah, ini NC, ini C. Kemudian selain itu kita juga lihat ketika ada cacat ini juga kita keluarkan. Kalau saya dengar dari cerita kita barusan ya, bahwa Lintang Batang ini adalah komunitas para petani yang kemudian dikembangkan sehingga menjadi sebesar sekarang. Ini Betul. Gimana ceritanya nih? Ya, awalnya memang kebun Lintang Batang itu cuman satu orang, kemudian banyak masyarakat yang ingin menanam buah-buahan, kemudian kita edukasi juga selama ini kepada masyarakat bahwa ini loh ada potensi bisnis yang menjanjikan juga, terutama kebun buah-buahan seperti itu. Makanya banyak orang-orang yang menanam buah dan jualnya juga mudah, kemudian nanamnya, ngerawatnya juga sangat mudah, kondisi tanah seperti apapun juga mudah. Makanya kita selalu edukasi bahwa ini loh buah-buahan memang menjanjikan juga. Sebagai ketahanan pangan juga, kemudian untuk bisnis juga bagus. Biasanya kalau di Jawa, biasanya kan ini ambil bibit dari Jawa. Betul. Berarti di Jawa pusatnya. Antara tanah Jawa dan tanah kita di Kalimantan lebih cepat untuk kita panen seperti apa nih tanah atau wilayahnya, Pak? Betul. Jadi kalau tanah kita akui memang di Jawa lebih baik, ya. Iya. Dia solum, top soilnya lebih tebal. Baik. Tetapi di Kalimantan kita bisa siasati dengan pemberian pupuk organik. Baik. Kita kan banyak organik di perkebunan sawit, nah itu cukup baik untuk kelapa kopior. Iya. Jadi kalau untuk panen lebih cepat di Jawa atau di Kalimantan, Pak? Alhamdulillah kita di sini kan masih Katulistiwa ya. Iya. Jadi dengan kondisi itu memang lebih cepat 1 bulan. Lebih cepat 1 bulan. Benar. Kalau di Jawa masa panen itu 11 bulan. Kalau di kita bisa 10 bulan. Jadi kalau sudah layak panen itu ini agak lembut, Mbak. Oh, Nah, itu bisa dipencet ya? benar. Oh. Ya. Nah, ini sudah layak panen. Ini umurnya 10 bulan. Kalau yang ini belum masa, ini umurnya kurang lebih 7 bulan. Berarti agak lembut, agak lembek, Iya. itu sudah bisa untuk dipanen. Betul. Nah, bedanya dengan kelapa biasa, saya lihat, apa sih yang membedakan kelapa kopior dengan kelapa biasa ini, Pak? Kalau kelapa kopior ini murni dagingnya, tapi tidak ada santannya. Oh, tidak ada santan, Benar, iya. meskipun sampai tua. Benar. Dia Oke. tidak bersantan. Oh, karena Ya memang mengelupas sendiri dia iya, ya? dia Oh. sudah lepas tanpa Iya. santan, tetapi untuk rasa memang lebih manis. Pantesan, Pak, ketika saya belah tadi kopior, udah tua. Betul. Tetapi rasanya masih gurih dan manis Iya. ya, Pak ya. Oh, itu yang menjadi keunikan dari kelapa kopior ini. Iya, iya, Oke. Siap, terima kasih. Nanti kita mau coba keliling-keliling dulu melihat bagaimana sih sebenarnya keunikan dari kelapa kopior ini lebih Siap. dekat. Kalau untuk kelapa kopior sendiri di Kalimantan Tengah bagaimana pembelinya? Kalau di Kalimantan Tengah kita masih meraba.
kita masih meraba, dan kami dari Lintang Batang masih memberikan harga promo juga kepada masyarakat Kalimantan ya, baik Kalimantan Tengah maupun Kalimantan. Khususnya di Pulau Kalimantan itu dengan harga 30.000 kita kasihkan pada orang masyarakat yang ada di Kalimantan. Harapannya Mas Henry dan teman-teman yang ada di komunitas Lintang Batang Holti Farm ini? Ya, harapan kami ya bisa berkembang dengan baik, kemudian bisa dikenal di luar Kalimantan, bahwa Kalimantan itu punya potensi juga sebagai agrowisata buah-buahan yang tidak hanya di Pulau Jawa aja yang ada. Dengan ya semoga dengan adanya bantuan dari pemerintah, dunia baik dari Dinas Pariwisata, Dinas Perkebunan, Dinas Horti, supaya kita itu bisa berkembang, bahwa Kalimantan itu tidak hanya perkebunan kelapa sawit, tapi buah-buahan atau ketahanan pangan kita sangat bagus. Ya, sahabat Surser, kali ini saya bersama Mbak siapa namanya? Gina. Mbak Gina mau buat olahan dari kelapa kopior, dan kita mau buat es kopior. Nah, pertama-tama bahannya apa aja nih, Mbak? Kalau buat es kopior ada sirup, kita pakai sirup sama SKS. Ini ya sirupnya ya. Nah, ada sirup udah disiapin per pack-pack. Kemudian ada kental manis juga. Nih. Satu ini udah. Satu takaran udah Iya. memang untuk satu ya. Iya. Kalau satu ini satu cup harganya berapa, Mbak? 20.000 Kak. 20.000 satu cup ya. Jadi enak ya Mbak, tinggal nggak usah pakai ini lagi, pisau lagi atau benda tajam ya, cuma digetok-getok udah kebuka, enak ya, udah dibuka langsung. Iya. Oke. Jadi pemirsa ini, nah coba Mbak boleh kita pegang berdua. Ini adalah hasil karya saya sama Mbak Gina. Mbak Gina. Ada es teler kopior dan es. Kelapa kopior. Nah, selamat menikmati. Mampir kemana Mbak? Ini Lintang Batang Holti Farm. Kita tunggu. Hai Sobat Surser dimanapun kalian berada, demikian tadi kita sudah menjelajah semua wisata buah yang ada di Lintang Batang Holti Farm. Kita sudah menjelajah ada kebun belimbing, kemudian kita sudah lagi memanen kelengkeng, dan tadi barusan kita sedang mencoba bagaimana sensasi rasanya kelapa kopior dan kelapa degan. Demikian keseruan kita pada kesempatan sesi hari ini. Saya Eka Risti Hartani mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai bertemu di episode selanjutnya. See you, bye-bye.